Kisah ketangguhan pemanen madu tradisional di Nusantara selalu menjadi cerita menarik. Satu hal yang fenomenal, tradisi panen madu hutan di Desa Loli, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Sebelum madu hutan dipanen, upacara potong ayam wajib dilakukan. Ini tuh sebagai tanda mereka mensyukuri dan berterima kasih kepada para lebah yang sudah bekerja menghasilkan madu dan juga kepada alam. Nggak tega. Buat ngusir lebahnya, namanya kalau di sini apa, Mama? Suni. Suni kalau di sini namanya. Pedang. Ini sampai nyala dulu, Bapak? Tidak. Oh, Dia begini saja. sampai asapnya banyak. Iya. Kalau malam. Terbuat dari isian serabut kelapa dan dibalut daun lontar, dipercaya akan menghasilkan asap pengusir lebah yang tahan lama. Apis dorsata, jenis madu hutan yang banyak bersarang di daerah timur. Sarangnya banyak terdapat di pohon kapuk hutan yang besar. Semua orang mungkin bisa manjat pohon, tapi yang bisa ngambil madu cuma beberapa orang. Kayak Bapak Valo ini nih, tuh. Dia emang dari kecil udah bisa ngambil madu. Meski batangnya kecil, pohon lontar dijadikan pijakan untuk ke lokasi sarang madu. Teknik ini dipercaya lebih mudah ketimbang naik pohon kapuk yang berdahan lebar. Selama madu dipanen, ratusan lebah mengelilinginya. Lebah-lebah ini seolah mengizinkan untuk sarangnya diambil. Sebuah pemandangan yang menakjubkan. Kemahirannya mengalahkan logika berpikir saya. Hebat, satu sengatan saja dapat membuatnya terjatuh. Ala pisan sengki na wala saw. Nah itu bapaknya lagi nyanyi di atas, itu tuh istilahnya tuh seperti ketuk pintu. Jadi sebelum bapaknya ngambil madu, dia minta izin dulu sama lebah-lebahnya, biar nggak nyerang ya Bapak ya? Iya. Biar lebah-lebahnya nggak nyerang. Dan berterima kasih karena mereka bekerja siang malam dan kita ambil hasilnya. Tanda terima kasih juga Iya. sama lebah-lebah. Coba. Tanah adat. Oh kalau udah selesai, itu ya diturunin ke bawah? Ya ini sudah tuh. Kayak terus. Lebah mulai sudah dia serang itu. Oh lebahnya udah mulai nyerang ya, jadi harus cepet-cepet itu ya? Ya supaya dia turun kembali sudah. Masuk ke galis, Pak. Waduh, 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 waduh. Yang merah-merah ini. Iya. Jarumnya. Ini juga tadi ada di sini ya? Iya. Cuma ini aja. Bapaknya udah kesengat tapi baik-baik aja, masih bisa ketawa-ketawa. Nggak sakit emang Pak? Tidak. Nggak sakit? Selain tempat penyimpanan madu, rumah anak lebah ikut diambil. Keduanya diyakini memiliki kandungan madu paling banyak. Nah, uniknya lagi, rumah dari anak lebah dapat diolah kembali menjadi masakan khas. Rasanya emang khas madu.
Tidak apa-apa. Itu yang jelinya. Ini jelinya. Ya, jelinya yang ini. Saya lagi mau makan anak dari lebah-lebahnya nih, masih pada kecil. Bentuknya kayak belatung tapi kecil. Ya. Ini dikunyah semuanya ya Pak? Ya. Ditelan. Kalau Menut intan. rasa susu ya. Wah, anaknya gurih sih Pak. Iya. Iya. Madu hasil panen dibersihkan dari anak lebah dan kotoran lain yang ikut terbawa. Pemerasan madu ini masih tradisional. Oke, jadi memang meras madunya ada tekniknya. Pertama, diperas. Tapi harus satu arah ya Bapak ya? Cuma kayak gitu doang? Iya. Oke. Menurut penelitian, madu ini lebih baik daripada standar nasional karena memang kandungan air di dalamnya sekitar 19%. Tapi kalau misalnya standar nasional tuh sekitar 22%. Jadi memang madu yang baik itu madu yang mengandung kadar airnya lebih sedikit. Jadi ini bagus ya Bapak ya? Iya. Bagus. Mahal nih pasti nih. Ininya dimasak ya Bapak ya? Nanti saya mau masak sama Mama, ini dibawa. Iya. Oke. Masyarakat Desa Loli memanfaatkan sarang anak lebah untuk dijadikan masakan yang berkhasiat. Namanya oniloto, olahan bagian sarang lebah yang dikenal sedap rasanya. Oke, ini masukin ya ke situ. Nah ini dia sarang lebah yang tadi. Ini mau dimasak, kalau di sini namanya uwin loto. Uwin itu lebah, loto itu direbus. Jadi lebah rebus. Rasanya tuh mirip-mirip sama usus ayam. Atau enggak jeroan. Kayak jeru-jeruan lah ya Mama ya rasanya. Kayak otak sapi juga. Tapi enak. Ada nasi nggak Mama ini? Ada nasi. Mengkonsumsi sarang lebah banyak manfaatnya bagi kesehatan. Dipercaya jitu membantu meregenerasi sel hati yang mati berkat kandungan zat antioksidannya yang sangat tinggi. Petualangan saya kali ini ada di Desa Bantar Karet, Kabupaten Bogor. Nah, sekarang saya mau cari untuk lauk alternatif yang masih biasa digunakan sama sebagian masyarakat di sini. Bukan ikan, bukan juga ayam, tapi cangkilung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cangkilung atau ulat bambu biasanya ditemukan pohon bambu muda yang berusia sekitar 4 bulan. Dan tak semua ruas bambu muda terdapat cangkilung. Nah, salah satu cirinya kalau misalnya di dalam bambunya ada ulat, itu ada bolong-bolongan seperti itu tuh, ada lubang-lubang. Lubang bambu tersebut merupakan jalan masuk cangkilung ke dalam ruas bambu. Cangkilung akan terus mengebor bambu, di mana terdapat bubur bambu sebagai sumber makanannya. Bentuknya dia agak kecil, mirip seperti ulat meranti, ada bantalan-bantalannya, hanya memang ukurannya sedikit kecil dan juga panjang, lebih panjang. Tuh. Cangkilung memerlukan waktu 10 minggu lebih untuk bereproduksi dan menghasilkan ulat bambu baru. Masyarakat di sini cari ya paling dapatnya dari satu kelompok itu hanya dapat satu ruas atau satu bambu. Masih lumayan lah ya untuk nanti kita masak menjadi cangkilung pepes. Semua bahan sudah siap,
Cangkilungnya juga kayaknya sudah tidak sabar untuk dimasak. Nah ini saya mau bikin bumbunya dulu sama ibu. Kalau di sini bumbunya sih cukup sederhana, hanya dibutuhkan cabai, bawang merah, sama kemangi dan juga laos. Cara memasak cangkilung pun mudah. Hanya perlu mencampur cangkilung ke dalam irisan bumbu. Ini cangkilungnya dibakar menggunakan bambu selama biasanya ditunggu 15 menit. Nanti bambunya akan berubah warna menjadi hitam, terus langsung kita angkat, bisa dinikmati. Ini cangkilungnya sudah matang, aromanya sudah menggugah selera. Dari daun salamnya, dari kemanginya ini udah wangi banget. Sama seperti dugaan saya, enak. Ini rasa cangkilungnya mirip seperti ulat meranti, sama banget. Cuma bedanya kalau di sini karena banyak bumbu dan juga tadi dikasih cabai, jadi rasanya lebih enak, lebih gurih. Menurut masyarakat di sini ini bisa nyembuhin sesak napas. Jadi kalau kita makan ini lagi sesak napas, besokannya bisa langsung hilang tanpa obat kimia apapun. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yeay! Pak, tarik lagi, Pak. Terus, Pak. Mana. Oh, ikan pertama kita.